Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa sih tujuan utama dari pemberitaan Injil? Apa yang sebenarnya Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita setelah kita percaya? Mari kita renungkan ini sejenak. Fokus utama pelayanan Rasul Paulus adalah Kristus yang disalibkan. Mengapa? Karena tujuan pengorbanan Kristus, seperti yang tertulis dalam Efesus 5, adalah untuk menempatkan kita, jemaatnya, di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat, tanpa kerut, kudus dan tidak bercela. Luar biasa, bukan? Jadi tujuan pemberitaan Injil Paulus adalah untuk memimpin setiap orang menuju kesempurnaan dalam Kristus, mempersembahkan kita sebagai pribadi yang matang. Ia melakukannya dengan dua cara utama, mengajar dan memperingatkan. Mengajarkan berbagai doktrin dan praktik Kristen, sekaligus memperingatkan tentang akibat jika kita menolak Injil dan bahaya dari ajaran sesat. Inilah cara kita bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa, yaitu dengan terus menerima pengajaran dan memperhatikan peringatan yang ada dalam kitab suci. Kedewasaan adalah sebuah konsep yang sangat penting. Bayangkan, seorang bayi yang baru lahir, orang tuanya pasti akan merayakan setiap tahap perkembangannya. Kata pertamanya, langkah pertamanya saat ia mulai bisa membaca. Tapi, bukankah orang tua akan sangat khawatir jika setelah bertahun-tahun anak mereka masih belum bisa berjalan atau berbicara? Pertumbuhan dan perkembangan adalah hal yang normal dan sangat diharapkan. Hal yang sama persis berlaku dalam kehidupan rohani kita. Kata Yunani untuk dewasa, yaitu teleios, berarti sempurna dan tanpa cacat. Ini adalah sebuah proses. Melalui proses pertumbuhan rohani, kita akan semakin menyadari betapa dalamnya hukum Tuhan dan bahwa tuntutannya itu sangat luas. Kita jadi paham bahwa hukum Tuhan itu bukan hanya soal perbuatan lahiriah, tetapi juga mencakup pertimbangan dan pikiran hati kita. Kita diajak untuk bertumbuh dari pemahaman yang dangkal menjadi pemahaman yang mendalam tentang kehendak Tuhan. Namun, dalam perjalanan ini, kita perlu sangat berhati-hati. Itulah sebabnya Paulus menggunakan kata menasihati atau memperingatkan dalam Kolose 1 ayat ke-28. Alkitab berkata, ada